Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu satu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, mari kita akan lanjutkan pembahasan kali ini bab ke-62 dengan judul Pesta di Rumah Simon. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Nah, saat ini saya bersama dengan narasumber Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani Saudari Monica Tania. Shalom Monica. Shalom Dr. Grace. Dan kita akan membahas bab ke-62 dengan judul Pesta di Rumah Simon. Persilakan Dr. Alvin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari kebenaran di dalam renungan kita bab ke-62 tentang pesta di rumah Simon, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih lagi untuk waktu, kesempatan, kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, di mana kami boleh belajar dari hari ke hari tentang pengalaman-pengalaman yang indah yang Yesus sedang ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal Yesus, pengalaman yang indah, kemenangan Yesus dari kuasa kegelapan melalui perjalanan kehidupan setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana saudara ingin mempelajari pesta di rumah Simon atau peristiwa tentang keadaan Yesus bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang berada di rumah Simon, saudara boleh mempelajarinya dalam buku Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai 13. Begitu juga dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 11, dalam Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50, serta Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-55 sampai 57, serta Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cerita ini dimulai ketika Yesus berada di Betania. Saudara-saudaraku, Simon, orang Betania itu termasuk salah seorang dari murid Yesus. Ia adalah salah seorang di antara orang Farisi yang sedikit jumlahnya yang telah menggabungkan dirinya secara terang-terangan sebagai pengikut Yesus. Simon ini mengaku Yesus sebagai seorang guru, serta mengharapkan bahwa mungkin Yesus inilah Mesias itu. Tetapi sayangnya Simon tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Tabiat Simon tetap tidak berubah, prinsip-prinsipnya juga tidak berubah. Tatkala Simon didera penyakit kusta dan dia disembuhkan oleh Yesus, inilah yang telah menarik dia kepada Yesus, kesembuhan badaninya. Simon ingin menunjukkan rasa terima kasihnya, dan pada kunjungan Kristus yang terakhir ke Betania, diadakanlah sebuah pesta bagi juru selamat, bagi Yesus dan murid-muridnya. Pesta ini mengumpulkan banyak orang Yahudi pada waktu itu. Pada saat ini terjadilah banyak kesibukan di Yerusalem karena persiapan Paskah yang akan dimulai. Yesus dan tugasnya ini menarik perhatian lebih besar daripada sebelumnya. Mereka yang menghadiri pesta itu memperhatikan gerak-geriknya, dan beberapa dari antara orang-orang ini dengan mata pandangan yang terus tajam dan tidak menyenangkan ditujukan kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa orang-orang Farisi yang jumlahnya lebih banyak itu telah bermaksud untuk membunuh Yesus. Para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam yang merasa bahwa kekuasaan mereka, dosa mereka disinggung oleh Yesus oleh karena kebenaran Yesus. Mereka begitu marah dan berusaha untuk menyingkirkan Yesus.
Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Juru Selamat ini, Yesus, telah tiba di Betania hanya 6 hari menjelang hari raya Paskah. Dan sesuai dengan kebiasaannya, Yesus senantiasa mencari tempat untuk menginap di rumah yang tenang, yaitu di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Rombongan orang yang bepergian yang sampai ke kota itu membawa berita bahwa Yesus sedang berada dalam perjalanan ke Yerusalem, dan ia sedang berada di rumah Lazarus di Betania untuk berhari Sabat dan beristirahat di sana. Beberapa daripadanya tidak senang kepada Yesus, sedangkan beberapa orang yang lain didorong rasa ingin melihat seseorang yang telah dibangkitkan dari orang mati itu, yaitu Lazarus. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi, berita apa yang paling menghebohkan pada waktu itu. Banyak orang mengharapkan hendak mendengar dari bibir Lazarus cerita yang ajaib tentang peristiwa yang disaksikan sesudah kematiannya dan dibangkitkan pada hari yang keempat. Mereka heran karena Lazarus tidak bersedia menceritakan apa-apa kepada mereka. Tidak ada sesuatu yang hendak diceritakannya oleh Lazarus kepada orang banyak. Saudaraku tahu, kitab suci mengatakan dalam buku Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, baik kasih mereka maupun kebencian mereka dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Orang mati tidak menjadi roh yang melayang-layang, dan Lazarus membuktikannya dalam hidupnya. Tapi Lazarus mempunyai suatu kesaksian yang ajaib tentang pekerjaan Yesus ini. Ia sudah bangkit dari antara orang mati untuk maksud ini. Lazarus ketika bangkit, ia tetap berada di kubur. Jasadnya ada di sana membusuk, dan dia tidak berada di surga dengan Bapanya. Yesus mengatakan, ketika orang mati, dia kembali menjadi tanah. Dia tahu apa-apa lagi, dan dia hanya tinggal menunggu ketika kuasa kebangkitan dari Yesus datang untuk membangkitkannya pada kali yang kedua. Dan dengan jaminan dan kuasa ini, Lazarus menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah jalan dan kebangkitan itu, hidup dan kebangkitan itu. Dan saudaraku, laporan-laporan yang disampaikan ke Yerusalem oleh para pengunjung yang pergi ke Betania ini menambah kegemparan orang pada waktu itu. Orang banyak ingin sekali melihat dan mendengar tentang Yesus. Banyak yang bertanya-tanya apakah Lazarus akan menemani dia ke Yerusalem, dan apakah Nabi itu akan dimahkotai sebagai raja pada hari raya Paskah itu. Para imam dan para penghulu melihat bahwa pengaruh mereka kepada orang banyak kian hari kian bertambah lemah, dan akhirnya amarah mereka terhadap Yesus makin memuncak karena mereka melihat popularitas Yesus makin bertambah-tambah di kalangan khayalak ramai. Mereka hampir tidak sabar menunggu kesempatan untuk menggeser Yesus untuk selama-lamanya dari jalan mereka. Ketika waktu demi waktu berlalu, para pemimpin agama ini mulai khawatir, jangan-jangan Yesus tidak datang ke Yerusalem. Mereka ingat sudah berapa sering Yesus telah menggagalkan rencana mereka yang hendak membunuh dia dengan tidak datang ke Yerusalem. Mereka takut sekarang ini, dan mereka melihat bisa saja niat ini Yesus tidak hadir di hari raya Paskah itu. Mereka hampir tidak dapat menyembunyikan lagi kecemasan mereka dan bertanya satu sama lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus datang ke kota ini? Dalam suatu rapat para imam dan orang-orang Farisi yang diadakan sejak Lazarus dibangkitkan, di mana simpati banyak orang sepenuhnya ditujukan kepada Kristus dengan kesaksian yang diungkapkan oleh kehidupan Lazarus tadi. Mereka benar-benar bukan hanya marah kepada Yesus, mereka juga marah kepada Lazarus, dan di dalam rapat itu mereka mengusulkan untuk membinasakan Lazarus juga. Lazarus harus dibunuh. Demikianlah jauh kedengkian para pemimpin-pemimpin agama ini. Mereka ingin membunuh Yesus dan pengikutnya yang sedang mengangkat nama Yesus. Saudaraku, sementara niat jahat dari para rabi ini, pemimpin-pemimpin agama yang mengakui mempelajari firman Tuhan, tetapi masih menyimpan dosa-dosa kesayangan, cinta diri kesombongan ini, membuat mereka hendak membunuh Yesus dan orang-orang yang mencintai Yesus. Saudaraku, ketika Yesus diundang makan oleh Simon, orang Farisi yang telah menjadi murid Yesus ini, di tempat inilah Yesus diurapi dengan minyak yang sangat mahal dari seorang wanita yang telah bertobat. Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Maria yang telah mempersiapkan dirinya, dia yang baru saja mengalami kematian saudaranya yang tapi telah dibangkitkan ini. Dia merasa berpikir, dan dia berpikir bahwa adalah sangat baik
ketika kita mengucapkan terima kasih penghargaan ketika orang itu masih hidup. Seringkali kita mengucapkan kata-kata terima kasih, kata-kata yang mengangkat orang lain, tapi sayangnya orang itu sudah mati. Kita jarang sekali mengungkapkan pujian atau syukur atau hormat kepada orang ketika orang itu masih hidup. Seringkali kita hanya mendengar kata-kata di dalam kata-kata penghiburan, ucapan kebahagiaan, syukur yang diberikan kepada orang yang sudah mati ini, tapi sayang dia tidak tahu apa-apa lagi. Tapi Maria melakukannya ketika Yesus masih hidup, sebelum Yesus akan dibunuh oleh orang banyak dengan penyalipan 6 hari kemudian. Saudaraku, ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal ini, Yudas, salah seorang murid Yesus, dia begitu cemburu, dia begitu mementingkan diri, dia mempengaruhi murid-murid yang lain dengan berkata, buat apa minyak yang mahal ini dibuang-buang? Bukankah minyak ini bila mana diuangkan boleh diberikan kepada orang-orang miskin? Tapi Yesus menegur kepentingan Yudas. Yudas yang selalu mengambil uang untuk kepentingan dirinya sendiri, karena dia adalah bendahara daripada ke-12 rasul itu, untuk kepentingan dirinya. Tapi ketika Yesus menatapnya, menegurnya dengan kasih sayang, tapi sebagaimana orang yang tidak tahan berdiri dalam kemuliaan Tuhan, dia lari dan akhirnya bertemu dengan para imam, menjual Yesus dan berusaha untuk membunuhnya dan mencari kesempatan. Saudaraku, ketika kita masih hidup, sama seperti saudara dekat kita, keluarga kita, hormatilah Tuhan. Angkatlah orang-orang ini dekat kepada Yesus. Karena bila mana waktunya tiba, bila mana kematian datang menjemput setiap manusia, oleh karena akibat dosa adalah kematian, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Biarlah Tuhan memberkati kita, agar kasih Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita, sebagaimana Maria ketika masih hidup, dia memberikan kasih itu kepada orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya hati yang telah mengasihi dan menaruh semua kepercayaan pada Yesus. Maria memilih kesempatan untuk menunjukkan penghormatan pada juru selamatnya dengan segera tanpa ditunda, sehingga perbuatannya dinyatakan kemana saja Injil itu diberitakan. Kami berharap agar pendengar masih terus bergabung bersama kami dalam pembahasan bab ke-62 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah Dr. Alvin, Monica, mari kita mulai diskusi. Saya memberikan komentar ya. Berulang-ulang di dalam setiap bab dari buku Kerinduan Segala Zaman kita mendapatkan betapa ngerinya, betapa menghancurkannya rasa iri dan kesombongan itu ya. Kita dengar tadi yang sudah disampaikan Dr. Alvin, bahwa imam-imam dan orang-orang Farisi itu begitu membenci Yesus karena ketika Lazarus dibangkitkan, Yesus menjadi semakin populer. Dan mereka merasa bahwa mereka punya pengaruh terhadap orang-orang semakin lemah. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melenyapkan Yesus. Tapi Lazarus sampai juga jadi ikut-ikutan jadi korban karena dia bukti Yesus adalah yang ilahi yang dikirimkan dari Tuhan. Maka mereka juga mau melenyapkan Lazarus itu. Dan ini ngerinya ya, mereka kemudian rapat agama. Jadi mengatasnamakan Majelis Sanhedrin, itu kan keputusan yang tertinggi dari bangsa Israel pada waktu itu, memutuskan untuk membunuh Yesus, bahkan Lazarus juga. Jadi bagi saya bukan suatu hal yang kecil, rasa iri di dalam hati, rasa kesombongan yang kalau kita nggak bawa sama Tuhan, itu akan bisa menghancurkan, bahkan menggunakan institusi keagamaan untuk menghancurkan orang. Itu yang saya lihat. Mungkin Dr. Alvin mau memberikan komentar untuk hal ini. Ya, kalau kita melihat adalah sangat berbahaya sekali ketika kita menggunakan nama Allah, nama agama untuk membinasakan orang lain. Dan kelihatannya sepertinya dia bebas dari kesalahan karena membawa nama Tuhan. Keputusan diambil seperti membawa nama Tuhan, membawa nama firman Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana setan sangat mempengaruhi orang-orang yang demikian.
Inilah yang Yesus sering kali katakan. Ketika orang berkata, Tuhan, bukankah kami memanggil engkau Tuhan, Tuhan, Tuhan? Ya kan? Tetapi akhirnya Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, karena kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Bahkan kamu menyingkirkan aku. Kamu mengutamakan kamu punya kepentingan diri. Nah, saudara-saudaraku, para pendengar yang budiman, ketika kepentingan diri kita lebih utama daripada firman Tuhan, ketika keinginan kita hidupkan, memberi makan lebih daripada pengalaman kita dengan Yesus, maka itulah akan jadi suatu musibah yang paling besar. Tanpa sadar kita sedang berada mengaku sedang beribadah kepada Tuhan, tapi kita sedang berada pada posisi yang sedang membunuh atau mengkhianati Tuhan kita sendiri. Terima kasih Dr. Alvin. Monica, silakan. Iya, terima kasih Dr. Grace dan Dr. Alvin juga atas penjelasannya. Sungguh luar biasa ya bagaimana dengan rasa sombong dan iri hati itu sungguh sangat menjatuhkan kita dengan cepat. Hanya dengan pikiran saja kita bisa jatuh dengan cepat. Saya di sini tertarik dengan pernyataan pada Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 ini tentang kematian. Ini selalu menjadi perbincangan kita, terlebih keluarga saya orang Jawa, terlebih masih percaya dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Jadi mereka 10 hari masih memberikan kopi, masih memberikan makanan, mengibaratkan bahwa saudara kami meninggal itu masih memerlukan hal itu. Iya, betul sekali. Itu bagaimana menjelaskan pada mereka untuk berubah mindset dalam pikiran mereka gitu. Baik, mindset ini juga bukan hanya kepada orang yang tidak percaya Tuhan kelihatannya. Orang Yahudi juga kalau kita lihat, mereka punya mindset demikian, tradisi. Oleh karena itu, ketika Yesus membangkitkan contohnya anak Yairus yang mati, atau anak perempuan Nain yang mati, karena ketika mereka baru mati, Yesus bangkitkan, mereka bilang, Yesus tidak bangkitkan mereka, karena belum 3 hari. Orang Yahudi punya pengertian adalah, orang-orang itu dikatakan untuk mati setelah 3 hari. Makanya Yesus ketika dia mati di salib, dia harus melewati 3 hari dulu. Kalau Yesus langsung bangkit pada hari Jumat itu juga, walaupun dia sudah mati 1 jam, orang tidak anggap Yesus mati. Dia harus 3 hari dulu. Itulah kepercayaan orang Yahudi. Sama seperti kepercayaan tadi pada yang Saudari Monica sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu Yesus ketika Lazarus sakit dan mati, Yesus tidak langsung datang. Padahal itu orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat dengan Yesus. Yesus senang tinggal di keluarga ini. Tetapi Yesus biarkan. Kenapa? Biarkan lalu dia mati sampai 4 hari, baru nanti Yesus muncul pada hari yang keempat. Oleh karena untuk memuliakan Bapa di surga. Dan ketika Yesus menyuruh orang membuka kubur Lazarus, Yesus sebenarnya bisa bilang, hei batu, pindah. Tapi dia suruh orang-orang yang tadi ini dengan kepercayaan mereka, buka. Ketika mereka buka, mereka akan mencium itu bau busuk, mayat. Lalu Yesus katakan Lazarus bangkit. Ini contohnya, ini kan sudah pernah bahas yang lalu, tapi kita ulangi sedikit karena ada bicara tentang Lazarus. Bangkit keluar, Lazarus masih terbungkus dengan kain kafan. Mereka tidak melihat itu roh yang keluar ke angkasa, pergi ke sorga, lalu turun lagi. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang bergoyang-goyang di tanah situ. Lalu seperti tadi pelajaran tadi, bahwa Lazarus menyaksikan bahwa ketika dia mati, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak juga pergi kepada Bapa di sorga. Dia punya kesaksian, dia tidak pergi ke sana. Dia tidak duduk di pangkuan Abraham. Dia tidak tahu apa-apa. Sama seperti tidur saja. Seperti Yesus bilang kematian itu adalah tidur. Dia jadi tanah karena tubuhnya sudah mulai membusuk menjadi tanah. Orang-orang lihat itu dengan mata telanjang mereka. Oleh karena itu ketika Lazarus menjadi saksi bahwa semua kepercayaan ini hanya merupakan cara tipuan setan kepada manusia. Karena tipuan setan pertama kepada manusia, kepada Hawa dan Adam adalah engkau tidak akan mati. Walaupun upah dosa adalah mati, tapi engkau tidak akan mati. Artinya engkau akan hidup, rohmu akan langsung ke surga. Kalau misalnya teori apa yang dikatakan itu benar, tidak perlu Yesus datang pada kali yang kedua. Karena semua orang yang mati sudah ada di surga. Kenapa Yesus mau datang bangkitkan lagi? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita ada banyak ajaran yang kita sedang hadapi, banyak pendapat yang sedang hadapi, pegangan kita adalah firman Tuhan. Ini tidak pernah akan salah. Oleh karena itu, jangan pernah kita kurangi atau tambahkan satu titik pun, satu iota pun dari firman Tuhan. Kita akan kuat. Dan Yesus akan tolong kita menjadi pemenang-pemenang terhadap tipuan-tipuan setan, termasuk tahayul-tahayul roh-roh tadi.
Oke, terima kasih. Ini memang sangat menarik dan tidak masalah kita mengulang-ulangi karena anggapan sekalipun di antara umat-umat Tuhan yang katanya percaya Alkitab. Tapi kan kalau ada keluarga kita yang meninggal atau sahabat-sahabat kita kemudian kita turut berduka cita, semoga arwah tenang di sisi Tuhan yang sudah ada di dalam pangkuan Bapa di surga. Itu semua tidak Alkitabiah, tapi surga telinga enak gitu kalau kita tenang kalau orang sahabat kita yang sudah mati sudah ada di samping Bapa. Ya, mungkin tadi bagaimana kalau kita baca yang Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 ya, tetapi orang mati tak tahu apa-apa. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi yang tadi disinggung oleh Dr. Alvin saya juga suka juga kalau saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, kemudian dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi sangat jelas, tegas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan nggak ada di pangkuan Bapa di surga seperti tadi. Jadi jangan sampai kita tertipu, meskipun itu hanya untuk menyenangkan telinga kita bahwa saudara-saudara kita yang sudah mati di dalam Tuhan sekarang ada di surga, itu enggak. Atau yang gentayangan tadi, dia jalan lah, dia jadi seperti ini, ngejar-ngejar, ya itu sangat tidak Alkitabiah ya. Saya yakin ada banyak hal yang menarik yang kita boleh dapatkan daripada kisah pesta di rumah Simon. Meskipun ini kita baru bahas tentang orang Farisi, tentang Lazarus, kemudian tentang Yudas. Nah, Dr. Alvin saya ingin memberikan sedikit apa yang saya dapat. Sekali lagi tentang apa yang di dalam hati. Kalau tadi iri hati dan kesombongan. Kemudian Yudas, yaitu tentang keserakahan. Dan di dalam cerita ini Yudas mengatasnamakan pelayanan orang miskin. Jadi betapa kita harus sangat berhati-hati apa motif yang ada di balik semua pelayanan yang kita berikan. Karena Yudas hancur oleh karena keserakahannya. Gimana Dr. Alvin? Ya, ketika Yudas menjadi murid Yesus, dia adalah orang yang paling pintar, bukan? Dia orang yang sekolahnya tinggi, orang yang betul-betul sangat tahu soal keuangan, makanya dia dipercayakan tentang uang. Tapi dia seringkali dia mencuri uang. Dia pakai dirinya sendiri, tapi dia pura-pura, itulah dia manipulasi uang. Dan ketika ada orang lain yang memberikan lebih banyak dengan kasihnya, dia menjadi cemburu. Kenapa uang ini diambur-amburkan begitu saja? Seringkali kita juga aplikasi bagi kita. Seringkali kita ada orang lain yang mau menyumbangkan sesuatu kepada kebaikan, kenapa kita jadi iri hati? Seringkali kita jadi cemburu. Inilah sifat daripada Yudas. Dan sifat ini membuat dia akhirnya tinggalkan Yesus, menjual Yesus, dan akhirnya bunuh diri walaupun dia mengakui Yesus sebagai orang yang benar. Karena dia tidak bisa melawan keinginan dan cinta dirinya. Iri hati dimulai daripada cinta diri. Bila mana cinta diri kita dipupuk dan kita melihat orang lain yang tidak cinta diri, kita menjadi iri terhadap orang tersebut. Terima kasih Dr. Alvin, Saudari Monica. Masih beberapa hal yang masih kita pengen diskusikan ya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyampaikan di Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Karena itu iri hati, kesombongan dan keserakahan yang berasal dari dalam hati kita harus kita perhatikan dan kita renungkan apakah motif yang ada di balik semua pelayanan dan kebaikan kita. Mari para pendengar sekalian, mari kita pandang Yesus yang Maha Pengasih yang akan memurnikan kita dari hari ke hari melalui pekerjaan Roh Kudus. Teruslah bersama kami mempelajari hidup Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Mengakhiri pembahasan bab ke-62, mari dengarkan kesimpulan dari Dr. Alvin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada dua kelompok manusia. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan karena kita sudah berdosa. Dan dari orang berdosa ini ada dua kelompok, dosanya yang diketahui dan dosanya yang tidak diketahui. Kita berada di kedua-duanya ini. Yang kita perlukan saat ini adalah juru selamat itu, Yesus Kristus itu, yang mau mengampuni kita, yang akan menolong kita. Dan jangan khawatir saudara-saudara, Yesus memberikan kepada kita semua kuasa melalui Roh Kudusnya yang akan mengingatkan kita akan dosa,
yang akan membawa kita kepada kebenaran, yang akan menolong kita dalam proses kita disucikan dalam masa penghakiman ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan Yesus Kristus yang menjadi teladan, jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang ada mendengar dimanapun Anda berada, dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, pergumulan dengan dosa. Ingatlah bahwa Tuhan bersama-sama kita. Dia akan memberikan kita kemenangan dan jalan keluar, pertobatan sejati. Dalam pergumulan terhadap pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak-anak, di dalam mencari teman hidup, bahkan juga di dalam aktivitas kita setiap hari, pendidikan kita, pelayanan kita. Bila mana Tuhan hadir bersama-sama kita, maka Dialah yang akan dimuliakan dan tinggikan. Dia akan memberikan damai sejahtera sukacita bagi saudara dan saya. Walaupun kita hidup di atas dunia yang penuh dengan dosa, ada damai sukacita dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab ke-63, Rajamu Datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.